Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Baik, kami dari kelompok 6 akan sedikit membahas mengenai biografi Nabi Muhammad SAW dan peradaban Islam di Madinah menurut perspektif Martin Lins, Ahmad Syalami dan Michael Hart. Langsung saja, presentasi pertama akan dibahas mengenai biografi Nabi Muhammad SAW dan peradaban Islam di Madinah menurut Martin Lins. Kepada para presentator dipersilahkan. Baik, terima kasih untuk moderator. Saya As'ad Wadi akan menjelaskan tentang biografi Martin Lins. Bismillahirrahmanirrahim. Martin Lins lahir di tengah keluarga Kristen Protestan di Lancashire, Inggris tahun 1909. Meskipun Martin Lins dilahirkan di Inggris, masa kecil Lins lebih banyak dihabiskan di Amerika Serikat bersama ayahnya. Beranjak remaja, Lins kembali ke Inggris dan mendapat pendidikan Protestan di Bristol. Setelah itu, ia melanjutkan pendidikan di Oxford University hingga mendapatkan gelar Bachelor of Art, yakni pada tahun 1932 dan Master of Art pada tahun 1937 di Polandia di bidang sastra Inggris. Dan setelah lulus dari Oxford, Lins mengajar bahasa Inggris di Polandia sebentar, lalu pindah ke Vytautas Magnus University, Kaunas, Lituania hingga tahun 1939. Martin Lins saat masih berkuliah di Oxford menyukai tulisan-tulisan René Guénon, yakni René Guénon itu seorang mu'alaf dan pemikir metafisika asal Perancis, dan Friedrich Saussure, seorang pakar spiritualis asal Jerman yang saat itu sedang tinggal di Swiss. Pada Januari 1938, Lins berangkat ke Swiss untuk menemui Saussure. Sejak saat itu, Lins menjadi murid sekaligus sahabat Saussure dan sering mengunjunginya sambil tetap mengajar di Lituania. Siapakah Saussure tadi? Nama panjangnya itu Friedrich Saussure sendiri, yakni beliau merupakan seorang pakar perbandingan agama yang dari muda tertarik pada Advaita Vedanta. Karena sulit baginya untuk mempelajari Hindu di Eropa dan ajaran kasta mengalirinya untuk menjadi guru Hindu, maka susah mempelajari agama lain untuk memuaskan dahaga spiritualnya. Susah kemudian masuk Islam dan tertarik pada merasa tertarik pada tasawuf. Tahun 1932, pencariannya akan guru spiritual yang mumpuni membawanya ke Aljazair di sana, Arab. Di tahun selanjutnya ia dibaiat ke dalam Thariqat Alawiyah, cabang dari Thariqat Darqawiyah oleh Syekh Ahmad Alawi pada tahun 1934. Nah, melewati bimbingan Sonlah, Lins mengucapkan 2 kalimat syahadat pada tahun 1938. Lins setelah mengucapkan syahadat, Lins memiliki nama baru, yakni Abu Bakar Sirajuddin. Nah, di tahun-tahun selanjutnya Lins menjadi murid sekaligus sahabat Saussure. Lins juga bergabung dalam Thariqat Alawiyah Darqawiyah sebagaimana Saussure saat itu usianya 29 tahun. Nah, di tahun 1940, Lins mengunjungi seorang temannya, merupakan sekretaris pribadi René Guénon di Mesir. Tak lama setelah Lins tiba, temannya itu meninggal akibat sebuah kecelakaan lalu lintas di negeri yang masyhur dengan Ismail. Kecelakaan lalu lintas. Selama lebih dari 1 dekade di Kairo itu sudah menjadi rumah bagi Lins. Dia mengajar bahasa Inggris di University of Cairo dan bersama murid-muridnya memproduksi pertunjukan drama setiap tahunnya. Naskah drama buatan Shakespeare yang wafat pada tahun 1616 merupakan favorit Martin Lins. Baginya, syair-syair Shakespeare mengandung makna universal yang mendalam. Nah,
Tapi di tahun 1944 Ling memperistri Leslie Smalley dan mereka tinggal bersama di sebuah perkampungan dekat piramida. Nah, ketika tinggal di sana, Ling beberapa kali dikunjungi oleh Legay Eaton. Siapa itu Legay? Seorang warga Inggris yang besar di Jamaika dengan bantuan Ling. Gay Eaton mengucapkan syahadat dan mendapat nama Hasan. Walaupun Links dan istrinya sudah merasa nyaman tinggal di Mesir, takdir berkata lain. Mereka terpaksa meninggalkan Mesir setelah ada huru-hara anti Inggris yang dikosongkan kaum nasionalis pimpinan Gamal Abdul Nasir pada tahun 1950. Nah, sedikit tentang biografi Martin Links. Pemikiran dan peradabannya akan dilanjutkan oleh saudara saya, dulu saya sendiri, yakni Azam. Ya, terima kasih atas waktunya ya. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang periode sejarah dan dakwah Rasulullah di Madinah dalam penurutan Martin Link. Ya, di sini yang disebutkan bahwa dimulai dari tahun 52 sebelum Hijriah hingga pada tahun 11 di dalam diungkapkan tentang berdirinya negara Islam yang dipimpin langsung oleh Rasulullah SAW yang menjadikan Madinah Al-Munawwarah sebagai pusat awal dari semua aktivitas negara yang kemudian meliputi semua jazirah Arab. Sejarah pada periode ini merupakan sejarah yang demikian indah yang seharusnya dijadikan contoh dan suri tauladan oleh kaum muslimin, baik penguasa maupun rakyat biasa di masa Rasulullah, khususnya pada periode Madinah. Yang paling dahsyat adalah perubahan sosial. Dakwah Rasulullah SAW yang ditujukan kepada orang-orang yang sudah masuk Islam atau umat Islam yang bertujuan agar mereka mengetahui seluruh ajaran Islam, baik diturunkan di Mekah maupun di Madinah, kemudian mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga mereka betul-betul menjadi umat yang bertakwa. Selain itu, Rasulullah SAW juga oleh para sahabat melakukan usaha-usaha agar terwujud persaudaraan sesama umat kepada orang-orang yang belum masuk Islam, bertujuan agar mereka bersedia menerima Islam sebagai agamanya. Setelah ada izin dari Allah Subhanahu wa taala untuk berperang sebagaimana firman-Nya Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Hajj ayat ke-39 dan Al-Baqarah ayat ke-120. Kemudian Rasulullah SAW dan para sahabat menyusun kekuatan untuk menghadapi peperangan dengan orang kafir yang tidak dapat dihindari lagi. Peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah dan pengikutnya itu tidaklah bertujuan untuk melakukan penjajahan atau meraih harta rampasan perang, tetapi bertujuan untuk membela diri, kehormatan, harta, menjamin kelancaran dakwah dan memberi kesempatan kepada mereka akan tidak mengikuti agamanya, dan untuk memelihara umat Islam agar tidak dihancurkan oleh bala tentara Persia dan Romawi. Adapun peperangan bangsa Romawi Persia untuk menumpas umat Islam, sebagaimana Rasulullah SAW telah menguatkan strategi yang dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu yang pertama yaitu perang Badar pada tahun 17 Ramadan 2 Hijriah, yaitu perang antara kaum muslimin Madinah dan musyrikin Quraisy Mekah. Kemudian perang Uhud, yaitu pada tahun Sya'ban 3 Hijriah. 1 tahun setelah perang Badar, kaum kafir Quraisy melakukan penyerangan pembalasan untuk menebus kekalahan mereka yang terjadi pada perang Badar. Kemudian perang Ahzab, yaitu keadaan damai tidak lama dilamai oleh penduduk muslimin di Madinah. Tidak lama setelah orang-orang Quraisy memenangkan perang Uhud, mereka mulai mempersiapkan diri untuk melakukan serangan kembali ke Madinah untuk
mereka mengajak orang-orang Yahudi yang pernah diusir kaum muslimin keluar Madinah untuk bergabung menyerang pasukan muslim. Di samping itu, mereka juga mempengaruhi suku-suku Badui mengembara untuk bergabung pada penyerangan terhadap pasukan Rasulullah SAW, yang sebabnya perang yang terjadi disebut perang Ahzab. Kemudian perang Mu'tah. Perang ini terjadi karena Haris al-Qasini, yaitu Raja Giro, menolak penyampaian wahyu dan ajakan masuk Islam yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad mengirimkan pasukan yang dibawa oleh Zaid bin Haritsah. Perang ini dinamakan Perang Mu'tah. Kemudian penaklukan kota Mekah terjadi di sekitar kota Mekah. Peristiwa ini terjadi adanya kaum Quraisy bahwa kekuatan kaum muslimin telah hancur akibat kalah perang Mu'tah. Kaum Quraisy beranggapan kejadian Hudaybiyah pada tahun 6 Hijriah tidak penting lagi, maka mereka meningkatkan dan mengingkarinya dan menyerang Bani Huzail yang berada di bawah perlindungan kaum muslimin. Kemudian perang Hunain berlangsung antara kaum muslimin melawan kaum Quraisy yang terdiri dari Bani Hawazin, Bani Saqif, dan Bani Juz'am. Perang ini terjadi di lembah Hunain sekitar 70 km dari kota Mekah. Perang Hunain merupakan balas dendam kaum Quraisy peristiwa Fathul Mekah. Kemudian perang Tabuk. Perang ini terjadi di kota Tabuk, perbatasan antara Semenanjung Arabia, Syam. Adanya peristiwa penaklukan kota Mekah membuat seluruh penanjung Arabia berada di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang terakhir ialah perang Bidan pada tahun 12 Rabiul Awal 2 Hijriah. Perang ini terjadi di Bidan, sebuah desa antara Makkah dan Madinah. Rasulullah SAW memimpin pasukan muslimin menghadang kafilah Quraisy. Pertempuran fisik tidak terjadi karena kafilah Quraisy melalui daerah tersebut. Rasulullah SAW selanjutnya mengadakan perjanjian kerjasama dengan Bani Damron yang tinggal di rute perdagangan kafilah Quraisy di Bidan. Adapun tadi saya menjelaskan kekuatan perang Rasulullah SAW. Kemudian strategi dakwah Rasulullah SAW di Kota Madinah, yaitu yang pertama cara metode Rasulullah, yaitu membangun masjid. Yang pertama, yaitu merupakan hal yang pertama dilakukan oleh Rasulullah SAW. Masjid tersebut dibangun tepat di menurutnya unta yang beliau tunggangi di pekarangan depan rumah Abu Ayyub. Kemudian yaitu menumbuhkan ukhuwah persaudaraan kaum muslimin untuk mempersatukan kaum muhajirin dan ansor, suku Aus dan Khazraj. Nabi berusaha untuk menjadi satu kesatuan yang terpadu. Ikatan pertama yang menghubungkan antara hati mereka adalah iman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian yang ketiga yaitu kesepakatan untuk saling membantu antara kaum muslimin dan kaum non-muslim. Rasulullah menerapkan undang-undang yang luas dan penuh tenggang rasa yang tidak pernah terbayangkan dalam kehidupan dunia yang selalu dibayangi fanatisme. Beliau menawarkan perjanjian kepada mereka yang intinya memberikan kebebasan dan menjalankan roda perekonomian serta tidak boleh saling menyerang. Yaitu adapun orang-orang Yahudi Bani Auf adalah satu umat dengan orang-orang mukmin. Bagi orang Yahudi agama mereka dan bagi kaum muslimin agama mereka termasuk pengikut mereka dan diri mereka sendiri. Hal ini juga berlaku bagi orang-orang Yahudi selain Bani Auf. Sekian dari saya, yaitu gambaran dari Martin Lins peradaban Islam pada masa Nabi Muhammad dalam bukunya sebagai produk dan penting pengaruh dalam sejarah dunia. Sekian dari saya, mungkin akan dilanjutkan oleh Mbak Mawar. Baik, selanjutnya saya Mawar Munawwaro akan membahas tentang biografi Nabi Muhammad dan peradaban Islam di Madinah menurut perspektif Michael Hart.
Sebelumnya saya akan membacakan biografi Michael Hart terlebih dahulu. Michael Hart lahir pada tanggal 28 April 1933 di New York City. Beliau adalah seorang astrofisikawan yang juga telah menulis 3 buku tentang sejarah dan artikel kontroversial tentang berbagai subjek. Michael Hart menggambarkan dirinya sebagai seorang liberal Jeffersonian, sementara pengkritiknya menyebutnya konservatif dan separatis Rusia. Buku pertama Michael Hart adalah yang berjudul 100 tokoh yang paling berpengaruh dalam dunia di sepanjang sejarah, yang mana buku ini menjadi referensi kita untuk membuat makalah ini. Dalam buku yang pertama ini, Michael Hart menempatkan Nabi Muhammad di peringkat pertama. Tentu banyak orang bertanya-tanya mengapa menempatkan Nabi Muhammad pada posisi yang pertama. Alasannya, Nabi Muhammad Michael Hart menempatkan Nabi Muhammad di posisi pertama dikarenakan Nabi Muhammad bukan semata-mata pemimpin agama, tapi juga pemimpin dunia. Nabi Muhammad adalah satu-satunya tokoh dalam semua sejarah yang sukses dengan kesuksesan sangat tinggi pada tingkat agama dan dunia. Ada banyak rasul, nabi, dan para pemimpin yang memulai dengan misi-misi agung. Namun mereka meninggal dan menyempurnakan misi-misi tersebut seperti Isa di Kristen atau yang telah mendahului mereka seperti Musa di Yahudi. Namun Nabi Muhammad adalah satu-satunya rasul yang menyempurnakan misi agamanya dan menetapkan hukum-hukumnya dan di mana diakui oleh bangsa-bangsa selama hidupnya. Umat Islam di seluruh dunia bersolawat memuliakan Nabi sekurangnya ketika sholat, karena dorongan keimanan dan kecintaan kepemimpinan Nabi Muhammad sebagai tokoh terbesar sepanjang masa juga dikagumi oleh kalangan ilmuwan di luar Islam atas dasar kejujuran ilmu. Selainnya, alasan lain Michael Hart menempatkan Nabi Muhammad di posisi pertama di dalam daftar bukunya dikarenakan karena Nabi Muhammad adalah orang Arab yang biasa, tapi memiliki pengaruh dengan efek yang masih bertahan hingga sekarang. Berbeda dengan Genghis Khan, yang walaupun pengaruhnya lebih luas dibandingkan dengan yang dilakukan pengikut Nabi Muhammad, akan tetapi pengaruhnya tidak berlangsung lama, tidak berlangsung hingga saat ini. Di sini beliau juga mengatakan, beliau banyak alasan-alasan yang berbeda karena di sisi lain Nabi Muhammad bisa menyebarkan mendapatkan pesan Tuhan Al-Quran yang berperan langsung dalam pengembangan Islam, tidak seperti Yesus yang walaupun Kristen memiliki pengaruh lebih banyak, namun dia tidak memiliki peran langsung yang signifikan dalam pengembangan teologi Kristen. Yang peran tersebut menurut Michael Hart lebih dipegang oleh Paulus dari Tyre. Selanjutnya, biografi Nabi Muhammad menurut perspektif Michael Hart. Menurut Michael Hart, Nabi Muhammad SAW mendirikan dan menggambarkan salah satu agama besar dunia serta menjadi pemimpin politik yang amat efektif. Saat ini 13 abad pasca wafatnya, pengaruhnya masih kuat dan merasuk. Nabi Muhammad SAW dilahirkan pada 570 di kota Mekah, di sebelah selatan Arabia, yang mana pada masa itu merupakan sebuah wilayah terbelakang di dunia, jauh dari pusat-pusat perdagangan, seni, dan ilmu pengetahuan. Yatim piatu sejak berusia 6 tahun dan beliau dibesarkan dalam lingkungan yang bersahaja. Menurut Michael Hart, tradisi Islam berkisah bahwa beliau tidak dapat membaca atau menulis. Posisi ekonominya membaik ketika pada usia 25 tahun dia menikahi seorang janda kaya. Meski begitu, kalau beliau mendekati usia 40 tahun, hanya ada sedikit indikasi yang dapat menunjukkan kebesaran beliau. Dan menurut Michael Hart juga bahwa Nabi Muhammad ini adalah pada zaman dahulu, kebanyakan orang Arab pada masa itu kan menyembah berhala dan percaya pada banyak dewa. Tetapi ada sejumlah kecil orang Yahudi dan Nasrani di Makkah. Kemungkinan besarlah dari mereka lah Nabi Muhammad itu pertama kali belajar tentang Tuhan yang Esa dan Maha Kuasa yang menguasai seluruh alam raya. Ketika berusia 40 tahun, Nabi Muhammad yakin bahwa Tuhan yang besar ini berbicara kepadanya melalui malaikat Jibril dan memilih beliau untuk menyebarkan agama yang benar.
Selanjutnya tentang peradaban Islam di Madinah akan disampaikan oleh presentator selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Nasbiti Aisyah Masyarah. Di sini saya akan menyampaikan peradaban Islam di Madinah menurut Michael Hart. Seperti yang sudah dibahas tadi oleh Mbak Mawar, Michael Hart adalah seorang astrofisikawan asal New York. Dalam bukunya yang berjudul 100 orang paling berpengaruh di dunia sepanjang sejarah, Michael Hart menceritakan secara singkat masa awal Nabi Muhammad SAW berdakwah hingga akhirnya beliau hijrah ke Madinah. Dalam buku itu dikatakan, selama 3 tahun Muhammad SAW hanya berdakwah kepada teman-teman dan rekan-rekan dekat beliau. Lalu sekitar 613 Masehi, beliau mulai berdakwah di depan publik. Seiring dengan bertambahnya pengikut-pengikut baru, pihak penguasa Mekah mulai menganggapnya sebagai gangguan berbahaya. Pada 622 Masehi, karena khawatir dengan keselamatannya, beliau mengungsi ke Madinah, sebuah kota yang berjarak sekitar 200 mil di utara Mekah, di mana dia ditawari posisi yang memberinya kekuasaan politik yang cukup besar. Dari sini dapat diketahui bahwa Nabi Muhammad SAW memulai langkah awal dakwahnya terhadap orang-orang terdekat beliau. Namun, seiring berjalannya waktu dan seiring bertambahnya pengikut baru, banyak orang yang mulai tidak suka dari keberadaan Nabi Muhammad, terutama dari kalangan penguasa Mekah. Rasa tidak suka ini berbuah penindasan terhadap Nabi Muhammad dan para pengikutnya, termasuk diantaranya penganiayaan, penyiksaan, dan pengusiran. Hal ini disebabkan karena masyarakat Mekah pada saat itu mayoritas menyembah berhala. Mereka merasa terancam dengan kehadiran Islam dan mencoba untuk mencegah penyebaran agama tersebut. Namun di samping itu perlu kita ketahui bahwa aksi penindasan yang dilakukan oleh masyarakat Mekah, terutama para suku Quraisy yang pada saat itu mendominasi di kota Mekah, tidak menghentikan langkah dakwah kaum muslim secara langsung. Bahkan secara konsisten Nabi masih melaksanakan misi dakwahnya di Mekah selama 13 tahun. Selama kurun waktu tersebut, Nabi Muhammad dengan sabar menyeru kepada kaum Quraisy Mekah untuk mentauhidkan Allah. Meski hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan, kaum Quraisy semakin membabi buta dalam menyiksa dan memusuhi kaum muslim, hingga akhirnya Nabi memutuskan untuk berhijrah ke Yathrib atau yang sekarang disebut Madinah. Selain kutipan sebelumnya, Michael Hart juga menjelaskan secara singkat mengenai kehidupan Nabi Muhammad setelah berada di Madinah. Dikatakan bahwa peristiwa ini disebut hijrah. Hijrah adalah titik balik kehidupan sang Rasul. Di Mekah, beliau hanya memperoleh sedikit pengikut. Di Madinah, beliau memperoleh lebih banyak pengikut dan segera mendapat pengaruh yang serta-merta menjadikannya seorang penguasa absolut. Jelas Michael Hart dalam karyanya yang kita kenal dengan judul 100 orang paling berpengaruh di dunia sepanjang sejarah. Setelah mengalami berbagai jenis penolakan dan penindasan, ketika berada di Mekah, Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya mendapat titik cerah dalam memeluk dan menyebarkan agama Islam. Umat Islam dapat menjalankan ibadah dengan rasa aman dan tenang tanpa gangguan seperti halnya ketika mereka berada di Mekah. Ketika tiba di Madinah, Nabi Muhammad SAW dan ajaran Islam disambut dengan sangat antusias oleh para penduduk Madinah. Hijrah juga memperkuat persatuan antara suku Aus dan Khazraj di Madinah, serta memberikan kesempatan bagi Islam untuk berkembang lebih cepat di kota tersebut. Setelah hijrah, Nabi Muhammad membangun komunitas Islam yang kuat di Madinah dan secara bertahap memperluas pengaruhnya ke seluruh Arab. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh presentator selanjutnya. Baik, di sini saya Fariha Inayatul Hilma akan melanjutkan presentasi dari yang selanjutnya. Di sini saya membawakan biografi Nabi Muhammad dan peradaban Islam di Madinah menurut Profesor Dr. Ahmad Syalabi. Sejarah kehidupan Ahmad Syalabi. Jadi di sini membacakan
biografinya beliau dulu, pengarangnya. Profesor Dr. Ahmad Syalabi, nama lengkapnya Ahmad Gabalah Syalabi. Beliau lahir di desa Alim di daerah Asyakiyah, Mesir Utara. Beliau sekolah di desa kelahirannya dan juga telah menghafal Al-Quran ketika masih usia sekolah rendah. Setelah lulus dari sekolah di desanya, beliau melanjutkan pendidikannya ke Al-Azhar hingga masuk perguruan tinggi jurusan Tarbiyah dan Ilmu Jiwa Fakultas Darul Ulum Universitas Kairo. Setelah menimba ilmu di Kairo, Ahmad Syalabi juga kuliah di London University di Inggris. Kemudian melanjutkan ke Cambridge University. Di sana beliau meraih gelar PhD dalam ilmu pendidikan dengan judul tesis History of Muslim Education. Selanjutnya mengenai karir Ahmad Syalabi. Beliau melanjutkan perjalanan hidupnya di berbagai instansi pendidikan. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, menjadi guru di sekolah teladan atau model school. Yang kedua, dosen di Cairo University dalam mata pelajaran At-Tarikhul Islam wa Hadratul Islamiyah, sejarah dan kebudayaan Islam. Yang ketiga, pemimpin lembaga research dari Muktamar Alam Islami. Yang keempat, redaktur di halaman kebudayaan dari surat kabar Al-Ahram atau koran harian besar. Selanjutnya, juga menjadi guru besar di University Khartoum, kota Durman di Sudan. Lalu juga menjadi dosen Fakultas Darul Ulum di Cairo University. Setelah berkiprah di negara asalnya, Ahmad Syalabi juga pernah menyalurkan ilmunya di negara Indonesia pada tahun 1995. Menjalankan tugas dari pemerintahan Mesir. Di antara bentuk kiprahnya di negara Indonesia, yakni menjadi guru besar istimewa PT AIN Yogyakarta yang saat ini menjadi UIN Yogyakarta. Selanjutnya mengisi kuliah di UII, Universitas Islam Indonesia, itu juga di Yogyakarta. Beliau juga pernah mengisi kuliah di Universitas Cokro Aminoto, Surakarta. Lalu juga mengisi ceramah-ceramah, pidato, dan radio-radio. Beliau juga menjadi ketua lembaga kebudayaan Mesir di Indonesia. Selanjutnya, karya-karya Ahmad Syalabi. Selain menuangkan ilmunya sebagai pengajar, beliau juga mengarang buku-buku yang hampir semua karangan beliau menjadi referensi di berbagai perguruan tinggi. Di antaranya yaitu Tarikh Tarbiyah Al-Islamiyah yang berasal dari tesis beliau, dan judul dalam bahasa Indonesianya Sejarah Pendidikan Islam yang diterjemahkan oleh Profesor Haji Mukhtar Yahya dan Dr. Andes Muhammad Sanusi Latif. Dan juga karyanya beliau juga Sejarah Kebudayaan Islam yang itu ada jilid 1, jilid 2, jilid 3 yang kemarin kami jadikan referensi. Masuk pada biografi Nabi Muhammad menurut perspektif beliau. Kalau secara umum biografinya Nabi Muhammad ya sama kayak yang lainnya, cuma di sini ada beberapa menceritakan yang mana tidak ada di dalam buku lainnya. Nabi Muhammad itu putra Abdullah ibnu Abdul Muttalib, dan diceritakan di dalam bukunya Ahmad Syalabi itu Rasulullah pernah berkata, saya adalah putra dari 2 orang korban. Nah, apa yang dimaksud dari korban ini? Ceritanya gini. Korban yang pertama ialah Ismail bin Ibrahim alaihi salam, dan korban kedua ialah ayah Nabi, yakni Abdullah ibnu Abdul Muttalib. Kan sanad Nabi itu bersambung sampai Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Jadi saat itu Nabi Ismail kan pernah akan dikorbankan. Nah, korban yang dimaksud yaitu korban. Kalau yang ayah Nabi
begini ceritanya. Abdul Muthalib kan bertugas menyediakan air untuk jamaah haji. Nah, air ini diambilnya jauh letaknya. Pekerjaan ini suatu pekerjaan yang berat, memerlukan pembantu-pembantu yang banyak dan tenaga yang tidak sedikit. Oleh karena itu, teringatlah oleh Abdul Muthalib hendak menggali telaga Zam-Zam kembali. Akan tetapi pikirannya ini tiada mendapat sambutan yang baik dari kaum Quraisy. Sekiranya Abdul Muthalib tidak sabar dan tabah, tidaklah akan terlaksana maksudnya itu. Maka bernazarlah dia, andai kata ia dianugerahi Tuhan barang 10 orang anak yang sampai menjadi pemuda-pemuda yang dapat membantu dalam pekerjaannya, maka seorang di antara mereka akan disembelihnya di dekat Ka'bah sebagai korban kepada dewa-dewa kaum Quraisy yang patungnya banyak didirikan di sekeliling Ka'bah. Tatkala Tuhan telah menyampaikan cita-citanya itu, dikabulkan punya 10 orang anak, bermaksudlah ia hendak membayar janjinya tadi. Maka dikumpulkanlah semua anak itu di dekat patung Hubal. Lalu dimintanya kepada tukang tenung supaya mengundi anak-anaknya itu. Zaman jahiliyah dulu kan kayak mengundi itu udah biasa, menjadi kebiasaan kaum Quraisy. Dalam undian ini, Abdullah lah yang terpilih. Abdullah adalah putranya yang paling kecil dan yang paling dicintainya. Abdul Muthalib memegang Abdullah dan mengambil sebuah pisau tajam, lalu anaknya itu dibawa ke tempat Usafi dan Nailah, yaitu 2 buah berhala yang amat dimuliakan kaum Quraisy. Sementara itu kaum Quraisy tidak sampai membiarkan Abdul Muthalib berbuat demikian. Maka mereka campuri urusan itu. Mereka larang Abdul Muthalib mengorbankan anaknya. Jika terpaksa tidak dapat dielakkan lagi, maka mereka mengajukan Abdul Muthalib meminta nasihat kepada tukang tenung yang terkenal di Khaybar. Nah, Abdul Muthalib pergi menemui tukang tenung tersebut. Orang itu memberi nasihat kepadanya supaya undian itu diulang lagi. Yang pertama itu yang akan ia undi ialah Abdullah dan 10 ekor unta. Tapi jatuh lagi kepada Abdullah. Terus nasihat juru tenung ini lagi disuruh menambah unta Abdul Muthalibnya. Nah, sampai unta ke 100 baru undiannya tadi jatuh kepada salah satu unta. Nah, itu menjadikan Abdullah terhindar dari penyembelihan yang dimaksudkan korban yang ini, cerita ini. Kalau ibunda Rasul Aminah binti Wahab. Setelah itu cerita di dalam sejarah Nabi Muhammad di dalam buku Ahmad Syalabi ini, saya rasa juga banyak yang sama dengan di buku lainnya. Nah, selanjutnya akan membahas peradaban Islam di Madinah, akan dibawakan oleh saudara kami Yusuf. Kepadanya kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada presentasi sebelumnya. Di sini saya akan melanjutkan mengenai perspektif tentang biografi Nabi Muhammad SAW dan peradaban Islam di Madinah menurut perspektif Profesor Dr. Ahmad Sya'labi. Baik, mengenai penerangan peristiwa bersejarah dalam penyebaran Islam ini, Ahmad Sya'labi ini membagi kepada beberapa subtema yang diantaranya tentang kekhawatiran suku-suku Arab tentang perencanaan hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah, juga mengenai keberhasilan dari hijrahnya Nabi Muhammad ini di Madinah yang akan membuat kawasan besar di sana. Sehingga sebenarnya kekhawatiran dari suku-suku Arab saat itu
bukan hanya mengenai tentang soal agama, tapi tentang soal perekonomian. Mengapa demikian? Karena kita ketahui bahwa letak kota Madinah ini itu berada di tengah-tengah antara jalur Mekah dan Syam. Sehingga padahal saat itu jalur perdagangan ini akan membuat bencana besar bagi bangsa-bangsa Arab saat itu, karena tentunya bangsa Arab memiliki jalur perdagangan dari Arab ke Syam. Sehingga orang-orang Quraisy ini memiliki atau merencanakan 3 poin yang mana dituturkan oleh Ahmad Sya'labi dalam bukunya. Itu yang pertama, apakah Nabi Muhammad SAW ini akan ditahan menurut pendapat mereka. Namun kalau ditahan, tentunya kerabat dan keluarga terdekat Rasulullah ini akan berusaha melepaskannya, karena tentunya keluarga Rasulullah ini tidak akan segan untuk mempertahankan walaupun sekalipun mereka ikut berperang. Yang kedua, pendapat Ahmad Sya'labi ini tentang pemikiran dari kaum Quraisy saat itu, yakni apakah Nabi Muhammad SAW ini akan diusir dari Mekah? Nah, mereka, salah satu dari mereka menjawab tentu tidak. Mengapa demikian? Jika diusir dari Mekah, maka tentunya satu-satunya jalur saat itu adalah ke Madinah, sehingga ya tadi akan membuat bencana besar bagi perekonomian bangsa Arab saat itu. Nah, yang ketiga, ya, jalan satu-satunya menurut pendapat mereka ialah membunuh Rasulullah SAW. Tetapi mereka memikirkan bagaimana cara membunuh Rasulullah SAW ini, karena tentunya kaum keluarga Nabi Muhammad tidak akan rela jika ada yang membunuhnya. Keputusan yang diambil oleh kaum Quraisy ini diabadikan oleh Ahmad Sya'labi dalam bukunya yang berjudul Abu Jahal, karena memang pada saat itu pendapat mengenai 3 poin ini dituturkan oleh Abu Jahal. Nah, sehingga masing-masing menurut Abu Jahal ini masing-masing dari kabilah memiliki satu orang yang pemberani untuk mampu membunuh Rasulullah SAW. Ini menurut kutipan dari pendapat Ibnu Hashim dan Ibnu Qayyum. Sehingga pada akhirnya Bani Abdul Manaf, yakni keluarga Rasulullah, akan menerima pembayaran denda yang dibayarkan oleh seluruh kabilah tersebut. Selanjutnya Ahmad Sya'labi ini menuturkan peristiwa tentang perjalanan Rasulullah dari Mekah ke Madinah, mengenai tentang setianya Abu Bakar menemani Rasulullah SAW dan pengorbanan, tentunya pengorbanan Abu Bakar mengenai hijrahnya Rasulullah ke Madinah. Selanjutnya, selama di Madinah Rasulullah SAW, menurut Ahmad Sya'labi, ada beberapa dasar yang ditanamkan oleh Rasulullah bagi masyarakat yang ada di Madinah. Nah, yang pertama, yakni adapun hal yang pertama dilakukan Rasulullah, yakni mendirikan masjid. Mengapa demikian? Karena sebelum agama Islam datang, perkumpulan bangsa-bangsa saat itu, suku-suku saat itu di Madinah, itu biasanya mereka berkumpul karena adanya acara perkawinan, acara jual beli, atau acara-acara adat di Madinah saat itu. Sehingga Rasulullah SAW berinisiatif untuk membangun sebuah tempat di mana tempat ini menjadi wadah untuk berkumpulnya para orang-orang Madinah saat itu. Sehingga Rasulullah SAW membangun masjid sebagai tempat perkumpulan, tentunya juga sebagai tempat ibadah. Nah, yang kedua, yakni mempersaudarakan kaum muhajirin dan kaum ansar. Menurut ahli sejarah, kaum muhajirin ini adalah orang-orang yang hijrah bersama Rasulullah SAW dari Mekah. Nah, sedangkan kaum ansar ini adalah kaum asli penduduk Madinah saat itu. Sehingga tujuan utama Rasulullah SAW yakni mempersaudarakan kedua kaum ini, yakni orang yang datang bersama Rasulullah dan tentunya orang Muslim dari penduduk Madinah sendiri.
Yang ketiga, Rasulullah SAW membuat perjanjian bantu membantu antara kaum muslimin dan non muslim. Karena tentunya kita tahu bahwa pada saat pertama hijrah Rasulullah SAW, pada saat itu kota Madinah bukan hanya orang Islam saja, bukan hanya diduduki oleh orang-orang muslim saat itu. Ada yang non muslim. Sehingga untuk menjalin perdamaian di kota Madinah saat itu, Rasulullah SAW membuat 4 perjanjian antara kaum non muslim. Yang pertama, menurut Ahmad Sya'labi, isi perjanjian itu, kelompok ini mempunyai pribadi keagamaan dan politik. Adalah hak kelompok menghukum orang yang membuat kerusakan dan memberi keamanan kepada orang yang patuh. Juga yang kedua, kebebasan dalam beragama. Tidak, sehingga sebenarnya disinilah letak Islam yang rahmah. Karena di mana Rasulullah SAW datang ke Madinah tidak memaksakan kehendak untuk para orang-orang yang non-muslim saat itu untuk memeluk agama Islam, melainkan Rasulullah SAW berdakwah secara bertahap. Nah, yang ketiga, kewajiban penduduk Madinah bagi kaum muslimin ataupun bangsa Yahudi membantu moral dan material mereka dengan bahu-membahu menangkis semua seragam terhadap kota mereka, yakni kota Madinah. Maksudnya, jika ada orang yang menyerang kota Madinah, maka orang-orang muslim dan muslim di Madinah saat itu menurut perjanjian ini mereka bersatu untuk melawan mereka. Yang keempat, Rasulullah SAW adalah ketua umum bagi penduduk Madinah. Kepada beliaulah dibawa segala perselisihan yang besar untuk diselesaikan. Sehingga datangnya Rasulullah SAW ke Madinah ini menjadi sebuah dampak yang besar, karena Rasulullah ketika datang menjadi ketua bagi penduduk Madinah saat itu. Yang keempat, mengenai dasar-dasar yang ditanamkan Rasulullah menurut Ahmad Sya'labi, yaitu meletakkan dasar politik, ekonomi dan sosial bagi masyarakat baru pada saat itu. Kemudian menurut dalam perspektif Ahmad Sya'labi ini, beberapa subtema juga dicantumkan dalam bukunya mengenai tentang peristiwa Nabi berpoligami dengan menyebutkan runtutan nama-nama istri beliau, mulai dari Ibunda Aisyah, Ibunda Zainab, Ibunda Juhairah dan yang lainnya. Kemudian setelah itu Rasulullah juga, Ahmad Sya'labi juga membahas mengenai persaudaraan antara bangsa Yahudi dan kaum muslimin di Madinah. Tentunya jika teman-teman sekalian ingin secara lengkap akan bisa membahas atau bisa membaca dalam makalah kami sendiri di kelompok 6, yakni tentang perspektif Ahmad Sya'labi. Mungkin cukup sekian dari kami dari kelompok 6. Segala mohon maaf atas kekurangan. Kami dari kelompok 6 pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.